Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai logaritma. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Perpangkatan atau eksponen telah kita bahas pada materi sebelumnya. Bentuk umumnya tertulisnya adalah A log B. A log B dengan syarat A lebih besar dari 0 atau A tidak sama dengan 1. Dan B-nya lebih besar dari 0. Hubungannya apa dengan eksponen? Hubungan logaritma dengan eksponen tertulisnya A log B sama dengan C. Hubungannya dengan eksponen B sama dengan A pangkat C. Coba diperhatikan baik-baik ya. Ada beberapa sifat dalam logaritma. Salah satunya adalah A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Begitupun lawannya, A log B dikurangin A log C sama dengan A log B per C. B dibagi C gitu ya. Kalau ini B kali C, ketika diselisihkan atau dikurangi B dibagi C. Ada lagi sifatnya A log B sama dengan 1 per B log A. Ada juga A log B pangkat N sama dengan N-nya diletakkan di depan A log B. Ada A log B dikalikan B log C kalikan C log D. Lihat ada yang sama ya, B, C, C. Jadinya langsung bisa A log D. Ada juga A log 1 sama dengan 0. Ada X log Y sama dengan Y. Dan juga ada Y, X log X sama dengan Y. Jadi ketika jawabannya Y penulisan, mestinya ketika di sini X A log A sama dengan X. Jadi maksudnya ketika A log A-nya di sini sama, jawabannya cukup X-nya saja, atau enggak sama pun dengan simbolan jika tulisannya Y. Di sini tulisnya X log X, maka jawabannya adalah Y. Jadi ketika ininya sama nih, maka jawabannya tinggal yang angka di depannya. Beberapa sifatnya, agar kalian bisa lebih paham, Ibu akan menerangkannya dalam bentuk langsung ada angka. Di sini kan tertulis bentuk umumnya A log B. Kita angkakan dengan 2 log 8, gitu ya. Berarti A-nya 2 kan ya, log B-nya adalah 8. Syaratnya udah terpenuhi ya. A-nya lebih besar dari 0, iya. Angkanya 2. A-nya tidak sama dengan 1, iya juga. B-nya, nih log B, B-nya tidak lebih besar daripada 0. Ini 8. Berarti syaratnya sesuai ya. Hasil 2 log 8 apa hasilnya? Kita hubungkan dengan eksponen. Nah, dengan B berarti kan B tadi sama dengan 8 ya. B-nya 8 sama dengan A-nya adalah 2. 8 itu apa sih? 2 pangkat 3 ya. Karena 2 dikalikan 3 kali, 2 kali 2 kali 2, seperti pada pertemuan sebelumnya, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Berarti 8, 2 pangkat 3. Hasilnya kan A log B sama dengan C. Berarti C di sini pangkat C. C-nya kan pangkat, berarti 2 log 8 itu jawabannya sama dengan 3. Atau dicontohkan lagi yang lain, ada 4 log 64. Berarti kan A-nya 4 ya. A-nya 4, B-nya 64, C-nya yang kita cari kan. Ditulis lagi, C-nya, B-nya sama dengan 64, ya kan? Sama dengan A, berarti A-nya tadi 4. A pangkat C, 4 itu perpangkatannya kalau kalian sudah tahu adalah 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya itu kan sebagai C, berarti A log 64, 4 log 64 adalah 3 jawabannya. Akan dicontohkan kembali salah satu sifat-sifatnya yang langsung bentuk angka ya. Yang A log B, 2 log 2 berarti B-nya 2 plus A log C berarti C-nya adalah 4. A-nya adalah 2 gitu ya. Berarti sama dengan A log B kali C berarti B-nya 2 dikali C. C-nya 4 berarti 2 kali 4 kan 8. Jadi ditulisnya 2 log 8. Nah, angka kayak gini 8 masih bisa disederhanakan. Kayak tadi ini udah dicontohinnya langsung ya, 2 log 8 adalah hasilnya 3 gitu ya. Jadi 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Hasilnya adalah pangkatnya berarti sama dengan 3.
contohkan yang selanjutnya yang negatif gitu ya, yang diselisihkan. A log B, nanti kita tulis di sini 3 log 27 diselisihkan dikurangi dengan 3 log 9. Berarti 3 di sini kan sebagai A ya. 27-nya B. 9-nya adalah C. Ini caranya dengan A log B dibagi C. Berarti B-nya tadi 27 dibagi C 9. 27 bagi 9. Berarti ditulisnya 3 log 27 bagi 9 itu adalah 3 ya. 3 log 3. Sifatnya kalau angka di 3 sama di sini juga sama gitu ya. Berarti A sama B-nya sama, hasilnya pasti 1. Karena kan 3 pangkat 1, hasilnya 3. Jadi pangkatnya adalah 1. Satu lagi nih yang dicontohkan dari sifat yang A log B kali B log C kali C log D. Contoh angkanya ada 3 log 2 dikalikan 2 log 3 dikalikan 3 log 9. Nah, berarti 3 di sini yang awal A, 2-nya B. Sama kan sama B-nya, berarti di sini tulisnya 2 log 3. C-nya 3 dibuat lagi gitu ya. Berarti kan C-nya juga di sini 3 log 9, D-nya 9. Nah, langsung bisa ditulisnya sama dengan A log D. Berarti A-nya tadi kan posisinya di awal ya, A-nya. Berarti 3 log D-nya adalah di ujung sini, berarti 9. Dengan 3 log 9. 3 log 9 ini jika kita pakai prinsip A log B pangkat N gitu ya. Kalau kita tulis nih di sini 3 log 9. 3-nya kan A. 9-nya adalah B. Pangkat N itu berarti kan ditulisnya 3 log 3 pangkat 2 ya. Karena 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3, hasilnya 9. Balik lagi ke bentuk umum ya. Bentuk umum yang tadi, yang sebelumnya dibahas. Berarti N-nya adalah 2. Berarti 2-nya kan nanti jika lihat sifat yang ini 2-nya dikedepankan. Hasilnya sama dengan 2. A 3 log B. B-nya adalah 9. 9 yang udah dipecah jadinya di sini 3 gitu ya. Jadi 3 log 3 ini kan tadi 1 tuh. Sisanya angkanya depannya 2. Berarti sama dengan 2. Nah, ini juga gini nih. Yang langsung tadi 3 log 9. Hasilnya bisa ditulis panjang 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2 3 log 3 gitu kan. Nah, dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, ini cara panjangnya. Kalau udah makin bisa cepet, ya sebetulnya udah langsung tahu 3 log 9 hasilnya 2. Karena 9 itu 3 pangkat 2. Pangkatnya adalah 2. Semoga penjelasan pada pertemuan kali ini bisa lebih menjelaskan kalian mengenai logaritma, ada bentuk umumnya dan juga sifat-sifatnya gitu ya, yang udah dicontohin dengan beberapa angka-angka yang telah ada. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.